Assalamualaikum, halo. Hari ini kita mau masak nastar. Kemarin aku udah bagian resep bikin isian nastarnya. Nah, hari ini kita eksekusi dulu. Ayo kita simak. Di sini aku pakai Royal Palmia Butter Margarine sebanyak 375 gram. Dan ini aku masukin yang pertama itu gula halus. Aku aduk menggunakan sendok plastik biasa. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh. Gunakan speed rendah aja sekitar 1-2 menit. Semua adonan tercampur. Ini aku tambahkan 3 butir telur. Ini aku juga blend menggunakan sendok plastik biasa. Gunakan telur yang baru atau telur yang memang benar-benar fresh, bukan disimpan di kulkas atau di pendingin. Gunakan telur yang memang suhu ruang, tidak dingin ya. Nah, ini aku baru pakai pengaduk manual itu. Nah, ini dia, aku aduk-aduk biasa aja, jangan terlalu bertenaga untuk mengaduknya. Aku tambahkan vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh aja. Setelah itu aduk santai aja adonannya. Dan ini aku aduk-aduk. Ini aku tambahkan susu bubuk sebanyak 40 gram. Aku tambahkan juga tepung maizena sebanyak 30 gram. Pro rendah atau merek kunci biru sebanyak 525 gram. Nah, ini masukannya jangan sekaligus, kita sedikit-sedikit aja. Ketika tahap pertama dimasukin, kita aduk-aduk seperti biasa. Kita putar wadah dari adonan, lalu kita tambahkan lagi tepung di tahap yang kedua. Nah, ini dia, jadi ada 2 tahap, boleh aja 3 tahap. Nah, ini udah adonannya udah berat, aku pakai aduk pakai tangan aja. Ini tangannya pastikan sudah bersih dan sudah cuci tangan. Ini aku coba pulun dulu apakah masih lengket atau sesuai. Nah, kalau sudah sesuai atau sudah kalis, kita boleh mencetaknya. Nah, ini jika dirasa sudah kalis, kita dekatkan selai nanasnya. Untuk yang belum tahu cara pembuatan resep selai nanasnya, bisa teman-teman lihat di resep sebelumnya atau di konten yang sebelumnya. Nah, ini kita bulatkan seperti biasa. Aku menggunakan sendok takar yang ukuran 5 gram. Teman-teman boleh aja untuk tidak menggunakan sendok jika di rumah sendiri tidak ada sendok takar seperti ini. Nah, tapi teman-teman bisa mengira supaya bentuk nastarnya sama bulat dan sama berat dan bentuknya ya. Nah, ini untuk membulatkan nastar itu tidak perlu terlalu memberikan tekanan, cukup hanya dibulat seperti biasa aja supaya tidak gepeng atau tidak tempang ke kiri atau ke kanan. Intinya maksudku membuat nastar itu pakai feeling aja, sekiranya udah bulat, udah pas dan udah sama ukurannya. Kalau memang di rumah tidak ada timbangan atau sendok takar, tinggal dipanggang aja. Nah, ini aku satu adonan 575. Tadi aku dapat 3 nampan atau 3 loyang begini. Ini aku panggang di suhu 150 sampai 160, api atas bawah selama 40 menit. Karena merek dari ovenku ini memang sangat lama, panas dan membutuhkan waktu yang lumayan. Kalian sesuaikan aja sesuai oven masing-masing. Ini adonan yang di rak bawah sudah mateng, kita siapkan dulu olesannya. Nah, ini dia cara buat olesan nastar yang glowing dan pastinya cantik sekali. Nah, ini aku pakai 3 butir telur yang kuningnya aja, pastikan telurnya fresh dan baru. Tambahkan 3 sendok minyak sayur, terus aku tambahkan juga pewarna makanan merek apa aja yang warna orange. Nah, ini udah kelihatan banget kalau olesannya glowing. Dan ini kita diamkan dulu nastar yang udah dipanggang tadi selama 10 menit atau sedikit hangat. Nah, ini kita oles dulu semua nastarnya. Usahakan mengoles nastar itu 2 kali atau 2 layer supaya olesannya menjadi lebih glowing dan lebih cerah begitu. Kuning telur yang memang benar-benar telur yang segar. Bila teman-teman memakai telur omega boleh aja. Biasanya telur omega itu kuningnya lebih pekat daripada telur yang biasa. Nah, ini karena aku pakai telur atau kuning telur yang biasa, jadi aku tambahkan pewarna makanan yang warna orange. Sebenarnya sesuai selera karena aku suka nastar yang lebih berwarna pekat atau berwarna lebih cerah
cerah begitu supaya menarik, supaya lebih cantik aja kalau ditaruh di dalam toples atau sejenisnya. Nah, ini di olesan yang kedua atau di layer yang kedua, kelihatan kan kalau olesan pertama itu agak pucat dan ini olesan keduanya warnanya agak sedikit cerah dan pekat ya. Nah, kalian bisa teman-teman bisa lihat sendiri ini nastarnya glowing, pantulan cahayanya aja di nastarnya itu kelihatan licin dan cantik, gak ada yang pecah ya. Nah, ini jika udah semua dioles, kita panggang untuk yang kedua kalinya di suhu 130 atau 140 selama 10 atau 15 menit, sesuaikan oven masing-masing. Nah, ini dia udah selesai semuanya. Kita ambil dulu untuk nampan atau loyang yang kedua tadi dan kita masukkan untuk panggangan yang kedua ya. Nah, ini dia udah selesai nastarku. Tuh cantik banget kan, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak, dan pastinya glowing. Kelihatan banget itu kepalanya licin. Nah, kita coba dulu untuk masukkan ke dalam toples atau ke dalam wadahnya ya. Lumayan ribet kalau pakai wadah nastar gitu karena nyusunnya nggak terlalu rapi ya. Tapi kita coba dulu biar bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah. Nastarnya glowing banget kan, kalian bisa lihat sendiri. Kuningnya kuning sehat ya karena kuning telur. Tuh dia glowing kan, cantik banget. Nastarnya bulat-bulatnya sama dan pas. Nah, ini kita masukin semua dulu sesuai dengan toples atau wadah nastar yang ada di rumah ya. Nah, ini dia. Tuh di dalam wadahnya aja masih kelihatan nastarnya mulus dan enggak retak. Tuh, kita masukkan semua. Aku lupa kasih tahu bahwa untuk panggangan yang kedua setelah dioles kuning telur itu pakai api bawah aja, nggak perlu pakai api atas atau api atas bawah, tapi cukup dengan api bawah aja selama 10-15 menit ya. Atau sesuaikan oven kalian. Nah, untuk memastikan nastar itu udah mateng atau belum, lihat aja di bawah dari nastarnya itu udah kelihatan garing atau belum. Nah, ini dia udah selesai semua. Nyusunin nastarnya ke dalam wadahnya. Nah, ini tinggal kita pastiin aja supaya nastar yang di dalam wadah itu tutup rapat. Ini udah selesai. Begini contohnya jika dipakaikan wadah atau tempat untuk kue nastar gitu. Nah, ini dia contohnya. Dan ini dia contohnya kalau tidak pakai alas kue atau alas nastarnya ya. Tuh, lebih cantik yang mana kalian pilih sendiri sesuai selera. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.